Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya, Jasmine Rahmadi. Inilah kabar Sumatera untuk Anda. Tiga, bahwa Undang-Undang tidak dapat diterapkan dalam perkara ini. A. Bahwa pendapat ahli ITE Prof. Henry Subiakto yang pernah menjabat sebagai ahli pada Kementerian Komunikasi dan Informasi Kominfo pada saat penyusunan Undang-Undang ITE tidak dapat diterapkan dalam perkara ini. B. Bahwa menurut pendapat ahli, penerapan Undang-Undang ITE adalah pelakunya harus melakukan perbuatan dengan cara-cara interaksi elektronik dan atau cara-cara dunia maya cyber jika perbuatan berupa mengambil, memindahkan, memukul perangkat elektronik berupa DVR, CCTV, maka seharusnya diterapkan pasal kuhap pidana, misalnya merusak dengan pasal 406 KUHP, mengambil, mencuri pasal 6 KUHP pidana. 4. Bahwa unsur dakwaan alternatif kedua primer pasal 33 KUHP dan alternatif kedua subsidiar pasal 221 KUHP tidak terbukti. A. Berdasarkan pendapat ahli pidana Jamin Ginting, syarat penerapan pasal 233 KUHP pidana dan pasal 22 adalah barang bukti harus telah berstatus sebagai barang bukti, artinya telah dilakukan penyitaan oleh pejabat yang berwenang. B. Dalam perkara ini terungkap fakta bahwa DPR dalam periode 8 Juli sampai 13 Juli tidak atau belum dalam status barang bukti. 5. Terhadap terdakwa terhadap berlaku tentang pasal 51 ayat 1 dan ayat 2 KUHP pidana. Terdakwa adalah kasus 1 sudut 3 Bareskrim bahwa pangkat adalah KP bawah berdasarkan transaksi Agus Nurpratia selaku Kaden A Biro Paminal pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2002 bertempat di Komplek Polri Duren 3. Terdakwa mendapat perintah dari saksi untuk melakukan pengecekan dan screening CCTV Komplek Polri Duren 3. D. Bahwa dengan demikian telah sedang melaksanakan perintah jabatan yang sah dari Kaden A Paminal yang sedang melaksanakan tugasnya. 5. Telah menjadi peristiwa yang melibatkan anggota Polri, tembak menembak dan lokus delikti ada di rumah pejabat tinggi Mabes Polri. Hal tersebut masih dalam lingkup kewenangan Kaden A. E. Bahwa berdasarkan Perpol nomor 1 di bawah wajib melaksanakan perintah atasan. F. Perbuatan tersebut bisa salah jika yang memerintahkan adalah fungsi lain dari Polri, misalnya perintah fungsi lalu lintas, Intel atau Samapta. Bahwa terdakwa mengira pengambilan DPR tersebut adalah untuk kepentingan penyidikan Paminal. Karena perintah awalnya dari Kaden A Biro Paminal, Kombes Pol Agus Nurpratia. H. Bahwa oleh karena itu disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa adalah dalam rangka menjalankan perintah jabatan diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu. I. Bahwa oleh karena itu terdapat alasan penghapus kesalahan pada diri terdakwa sehingga jika perbuatan terbukti kepadanya harus dibebaskan dari tuntutan pidana. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dengan cukup terpenuhnya salah satu dari angka 1, 2, angka 4 tersebut atas, maka kepada terdakwa harus dibebaskan atau setidaknya kepada terdakwa harus dinyatakan lepas dari tuntutan hukum dengan berdasarkan alasan sebagaimana disebutkan dalam angka 5. Menimbang bahwa dalam perkara ini namun pendapat berbeda tersebut telah dicantumkan memang badan perkara ini terhadap terdakwa telah dilaksanakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang sah tersebut harus dikurangkan sudah dari pidana yang dijatuhkan. Nimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa alasan yang cukup. Memang oleh dalam perkara telah dikena penangkapan dan penahanan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan sudah dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dan alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipentang sebagai berikut. Tidak disebutkan lagi barang bukti tersebut. Keseluruhan dari nomor 1 sampai nomor 55 masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada penuntut dipergunakan dalam perkara yang lain. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu ditimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan terdakwa merupakan perwira Polri yang seharusnya mempunyai pengetahuan yang lebih terutama terkait tugas dan kewenangan dalam kegiatan penyidikan dan tindakan terhadap barang-barang yang berhubungan dengan tindak pidana.
2. Terdakwa merupakan salah satu penyidik aktif di Direktorat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri yang seharusnya menjadi contoh bagi penyidik lainnya, namun malah tidak turut dalam perbuatan yang menyalahi ketentuan perundangan dan mengibatkan terganggu sistem dan atau mengibat sistem menjadi tidak konstitusional mestinya atau bertindak tidak sesuai dengan ketentuan. Kendaraan yang meringankan: 1. Terdakwa pernah mengabdi. Terdakwa telah mengabdi kepada negara dan pernah berprestasi sebagai penerima penghargaan di Indonesia dan lulusan akpol terbaik tahun 2010, dan terdakwa dalam masa tugasnya tidak terdapat hal-hal yang bahwa terdakwa mempunyai kinerja yang bagus dan sehingga terdakwa dapat diharapkan mampu memperbaiki perilakunya di kemudian hari dan dapat melanjutkan karirnya. Terdakwa bersikap sopan selama proses pemeriksaan dan terdakwa masih muda serta mempunyai tanggungan keluarga. Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besar akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini. Memperhatikan pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tentang pemecatan pidana serta peraturan perundangan bersangkutan. Mengadili, berdiri. Satu, menyatakan terdakwa Irfan Widianto SH/SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan pertama primer. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa Irfan Widianto SH/SIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan dan denda sejumlah 10 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa akan diganti dengan pidana kurang selama 3 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan pada terdakwa di kurang sudah dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menyatakan barang bukti berupa 1. Satu buah kardus digital video recorder warna putih dan garis biru abu-abu dengan merek G-Lens Security model GFDS dan seterusnya dengan serial number 97042 dan seterusnya hingga barang bukti berupa nomor 55 berupa 1 unit flash disk merek SanDisk warna merah hitam berkuasa 32 GB dengan nomor seri BM21 dan seterusnya berisi screen capture dan seterusnya dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah kabar menarik lainnya. Tetap bersama kami.
menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat menjaga anak kita, memastikan kesehatan dan menjaga dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jemaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar Petang Pilihan live di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Aku pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Dengan kejadian yang saat ini, saya meminta Inspektorat Jenderal untuk terus memperkuat whistleblowing system. Masyarakat dapat dan bisa membantu kami untuk mengidentifikasi pelanggaran hukum, kecurangan, atau potensi tindak kejahatan yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan yang dilakukan oleh jajaran Kementerian Keuangan. Masyarakat dapat melaporkan melalui saluran pengaduan Kementerian Keuangan di hotline 134. Hotline 134 atau bisa melalui situs www.wise.kemenq.go.id www.wise.kemenq.go.id. Saya sangat berharap masyarakat membantu kami untuk menjaga penegakan disiplin dan integritas dari Kementerian Keuangan. Kalau masyarakat melihat, mengenal, dan mengetahui, tolong sampaikan kepada kami mengenai mereka-mereka yang ditengarai tidak hanya memiliki gaya hidup yang hedonik, namun juga sumber-sumber kekayaannya dipertanyakan, akan menjadi salah satu langkah awal bagi kami untuk melakukan investigasi. Saya ingin menyampaikan mengenai status saudara RAT yang merupakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan dalam hal ini kewajaran dari harta dari saudara RAT. Pada tanggal 23 Februari yang lalu, Inspektorat Jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri
sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Saya juga sudah meminta agar pemeriksaan pelanggaran disiplin Saudara RAT ditindaklanjuti. Saat ini sudah diterbitkan surat tugas pemeriksaan pelanggaran disiplin untuk Saudara RAT, yaitu nomor ST 321 garis miring Inspektorat Jenderal IJ garis miring IJ.1 garis miring 2023. Kami semua di Kementerian Keuangan tetap memiliki komitmen dan kesetiaan yang kuat untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Keuangan dan khususnya Direktorat Jenderal Pajak maupun seluruh unit-unit eselon 1 di Kementerian Keuangan. Sebagai bendahara negara, kepercayaan masyarakat tidak boleh dikhianati, tidak boleh dikompromikan. Untuk itu, kami akan terus bekerja keras untuk mengelola dan menjaga keuangan negara dengan baik, dengan jujur, dengan amanah. Kita semua tahu bahwa pajak adalah sumber pembangunan, dana yang dibutuhkan untuk membangun Indonesia. Oleh karena itu, pajak yang dibayar oleh masyarakat adalah sebuah amanah yang harus kami jaga dengan tanpa kompromi. Dan kami akan terus melakukan perbaikan. Saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat, pelaku ekonomi yang telah membayar pajak dengan patuh. Yang Anda lakukan adalah sebuah wujud komitmen untuk membangun Indonesia. Dan oleh karena itu, yang telah Anda bayarkan harus kita jaga dengan sepenuhnya. Tidak boleh dikhianati, tidak boleh dicuri, dan tidak boleh disalahgunakan. Kami akan terus meminta dukungan masyarakat untuk menjaga Kementerian Keuangan, menjaga unit-unit Kementerian Keuangan, agar kami dapat mewujudkan tugas tanggung jawab secara amanah, dapat dipercaya, dan akan terus menjaga integritas dan profesionalitas. Saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang selama ini telah terus bekerja sama dan mempercayai kami. Karena saya yakin di Kementerian Keuangan, termasuk Direktorat Jenderal Pajak, mayoritas dari mereka bekerja sungguh-sungguh, jujur, dan profesional. Mereka-mereka inilah yang harus terus menjaga institusinya. Jangan sampai satu titik tinta merusak seluruh susu sebelanga. Pengkhianatan yang dilakukan siapapun di dalam Kementerian Keuangan adalah pengkhianatan kepada seluruh jajaran di Kementerian Keuangan yang sudah bekerja baik, sudah bekerja jujur, sudah bekerja profesional. Dan oleh karena itu, mereka adalah musuh kita bersama. Saya berterima kasih kepada masyarakat yang terus menyampaikan koreksi kepada kami, kritik, dan juga perbaikan-perbaikan. Itu adalah masukan yang kami dengar, kami baca, kami lihat, dan kami akan tindak lanjuti. Karena saya tahu Kementerian Keuangan, termasuk Direktorat Jenderal Pajak, adalah institusi yang penting bagi Indonesia. Demikian yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman media. Terima kasih sekali perhatiannya untuk hadir pada pagi hari ini. Yang saya dengar di Jakarta hujan deras sejak semalam.
Saya akan terus memonitor perkembangan dari penanganan kasus Saudara RAT, dan saya ingin menyampaikan sekali lagi simpati, doa kami, dan permohonan maaf kami kepada keluarga Saudara David. Kita semuanya akan terus memperbaiki dan menjaga Indonesia. Seperti dikatakan oleh Pak Justinus di awal, saya berharap kekejian dan kekerasan yang terjadi ini adalah kekejian dan kekerasan yang terakhir. Tidak bisa dimaafkan, tidak bisa dibiarkan. Terima kasih kepada seluruh teman-teman media atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami akan kembali dengan kabar lainnya usai jeda. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat live hanya di TV One. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omicron di Jakarta Barat. Negara kita memastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jamaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar Petang Pilihan live di TV One. Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum.
Telusur di TV One. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Bila selama ini Anda mengenal pizza dengan topping daging, ayam, ataupun jamur, maka pizza yang satu ini menggunakan bahan dasar yang unik atau berbeda, yaitu pizza andaliman. Nah, pizza ini hanya bisa Anda jumpai di kota Balige, Sumatera Utara. Seperti apa keunikan ataupun cita rasa khas dari pizza andaliman ini? Saya akan mengajak Anda ke dapur pizza andaliman. Restoran Pizza Andaliman berdiri sejak 2015 di kota Balige, Sumatera Utara. Dari namanya saja, restoran ini mengandalkan citra rasa lokal. Karena andaliman adalah bumbu dapur sejenis merica khas tanah Batak. Inilah kalau biji andaliman ini langsung yang dipetik dari pohonnya. Jadi kalau orang Batak itu biasa buat sambal, hanya ini dengan cabai pun, Mbak misalnya makan apapun, ditambah perasan. Hanya ini saja luar biasa, perasan jeruk, apapun. Tapi sambal mentah, cabai rawit dengan ini sudah enak. Nah, ini di kulitnya ada teman saya yang meneliti ini dari ITB, bahwa dia ada di kandungan yang seperti atsiri yang membuat, mungkin ini juga salah satu membuat orang Batak sangat pemberani. Jadi di kulitnya itu membuat seperti ada energi yang membuat kita seperti itu ya. Saya sampai bilang ini andaliman, ini andalkan iman. Jadi orang Batak mungkin salah satu yang membuat orang Batak itu berani-berani mungkin. Nah, ini kita buat di toppingnya nih. Sedikit ya ditaruh di topping sebagai pewangi, nanti kerasa walaupun dia sedikit tapi akan cukup terasa ya. Tak hanya itu, andaliman konten lokal lainnya juga ada di topping pizza yang tidak mungkin ditemukan di pizza yang aslinya adalah kuliner Italia. Seperti teri Medan, daun bawang, dan kacang panjang. Dengan inovasi ini, pemilik restoran mencoba bersaing dengan restoran pizza Waralaba. Enak sih, Kak. Enak. Pertama kali. Ya, bakal nyoba lagi. Pernah jumpai menu seperti ini di mana? Belum, justru unik ya. Kita cobanya baru di sini. Andaliman kan khas Batak ya, coba gitu. Aneka pizza andaliman dijual dengan kisaran Rp65.000 hingga Rp80.000. Nama andaliman yang merupakan produk tani khas Batak juga menjadi daya tarik tersendiri bagi turis yang mencari kuliner khas Balige. Dari Kota Balige, Sumatera Utara, Wanasari Ferrari Narotama, TV One mengabarkan. Demikian kabar Sumatera hari ini pemirsa, saya Jasmine Rahmadi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.